Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin, dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Jabir, karena adalah jid'un, ada pohon kayu kurma. Ada jid'a itu gelugu kurma, kayu kurma. Yakumu, yang berdiri ilahi kepada kayu kurma itu an-nabiyyu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya baginda Nabi dulu kalau khutbah itu di kayu kurma itu, wallahu alam, kayu kurma ini kelihatannya adalah salah satu tiang yang ada di masjid baginda Nabi maksudnya. Kemudian beliau bersandar di situ kalau khutbah, suka begitu. Yakni fil khutbati, berdiri, yakni fil khutbati maksudnya adalah di dalam khutbah. Falamma wudi'a, ketika telah dibuat al-mimbaru, mimbar, diletakkan al-mimbaru, mimbar, sami'na, maka kami mendengar lil jid'i, bagi kayu kurma itu, misla sautil isyar, seperti suaranya unta hamil, hatta nazala, sehingga turun an-nabiyyu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kayak suara unta menjerit begitu kayu itu. Fawada'a, maka baginda Nabi meletakkan yadahu, tangannya, alaihi, atas kayu kurma itu. Fasakata, maka fasakana, maka dia baru kayu kurma itu tenang, menjerit, menangis, baru tenang ketika sudah dipegang oleh baginda Nabi. Nanti biasanya baginda Nabi kalau khutbah menuju ke salah satu di kayu kurma itu, kemudian bersandar saja sambil berdiri. Ketika sudah dibuatkan mimbar, baginda Nabi berdirinya di mimbar itu. Kayu kurma yang biasanya dibuat untuk sandaran Nabi itu menjerit, menangis. Artinya ya min syai'in illa yusabbihu hamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua perkara ini sebetulnya jamadat, ya, perkara-perkara kayak kayu, batu, tanah, semuanya itu hakikatnya ya hidup juga sebetulnya, bukan hanya. Artinya ada semacam rohnya, roh apa enggak wallahu alam, hidup juga. Sehingga ketika ditinggal Nabi untuk dibuat untuk khutbah dari situ itu, maka dia itu menangis, merasa ditinggalkan, seperti anak kecil ketika ditinggal itu nangis begitu, kayak tidak diperhatikan. Tapi riwayat, dan itu yang dengar bukan hanya Nabi saja, semua sahabat yang di situ dengar semuanya. Dengar semuanya. Sampai Imam Nawawi mengatakan kalau Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati jadi hidup lagi, tapi baginda Nabi di antara mukjizatnya menjadikan orang-orang di sekitarnya mendengar tangisannya kayu kurma. Nah, ini lebih tinggi daripada mukjizat Nabi Isa. Wabiriwayatan, dalam satu riwayat, falamma kana, ketika ada yaumul Jum'ati, hari Jumat, qa'ada, maka duduk an-nabiyyu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alal mimbar, di atas mimbar. Fasahat, maka menjerit, an-nakhlatu, kayu kurma, allati, ya kayu kurma, karena yang dulunya baginda Nabi yakhutbah, khutbah, indaha, di sisi kayu kurma itu. Bukan kayu kurma itu dibuat untuk pijakan, bukan, tetapi beliau kalau khutbah biasanya pas di sisi kayu kurma itu. Hatta kadar, sehingga hampir-hampir kayu itu tang syaqqa, untuk pecah, saking tangisannya kayak mau pecah tadi itu. Wabiriwayat, dan dalam suatu riwayat, fasahat, maka menjerit kayu kurma itu, siyahas sabi, seperti jeritanya anak kecil yang ditinggal ibunya itu. Wanazala, maka turun an-nabiyyu, turun dari mimbar, sehingga Nabi pun sampai turun dari mimbar. Wanazala, maka baginda Nabi turun. Wanazala, maka turun an-nabiyyu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta akhadaha, sehingga beliau mengambil kayu kurma itu, maksudnya meletakkan tangannya seperti yang kemarin, wada'a yadahu, meletakkan tangannya. Fadammaha, maka beliau merangkul kayu itu ilahi, kepada dirinya, sehingga jadi tanah. Faja'alat, maka jadilah kayu kurma itu ta'innu, merengek, ani nasabi, seperti rengekannya anak kecil,
Yusakkatu yang sedang didiamkan, hatta istaqarrat sehingga kayu korma itu jadi tenang. Qala bersabda baginda Nabi Muhammad SAW, bakat nangis kayu korma ini alama kanat atas perkara yang telah ada kayu korma itu tasma'u mendengar minadzikri daripada zikir. Jadi biasanya dia ini didekati Nabi untuk khutbah, mendengar zikirnya baginda Nabi, mendengar khutbah baginda Nabi, itu ternyata ya kayu-kayu tempat ini semuanya merasa tenang, merasa senang. Begitu ditinggalkan nangis itu. Sebetulnya mereka ini juga membaca tasbih, mereka bisa menangis. Masya Allah. Bahkan batu-batu yang gugur dari jurang gugur ke bawah itu karena apa? Karena mereka ini takut kepada Allah juga. Jadi sebetulnya mereka ini semuanya juga makhluk-makhluk Allah yang mereka itu faham juga mengenai Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari. Masya Allah. Nah, tasbih yang sudah kamu buat wiritan kemudian ditinggal, itu nangis itu tasbih itu. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tasbih itu juga. Nah, baginda Nabi suatu kali membawa kerikil-kerikil dipegang di tangannya, maka dibacakan tasbih, kerikil itu pun juga ikut bertasbih. Dikasihkan kepada Sayyidina Abu Bakar baca tasbih, Sayyidina Umar juga baca tasbih. Itu kerikil-kerikil pun dibaca, dipegang, kemudian dibacakan tasbih, juga ikut baca tasbih bareng-bareng kita. Dan pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar diperdengarkan mengenai tasbihnya, yaitu kerikil-kerikil yang dibawa Nabi, yang diberikan kepada mereka itu. Sampai seperti itu. Demikian juga mereka juga susah marah bila mana mereka ini dibuat suatu kemaksiatan di dekatnya mereka. Mereka susah, mereka sedih, mereka marah itu karena ada kemaksiatan yang dibuat di dekat mereka. Mungkin kalian sudah pernah dengar itu gajah-gajah di Sumatera itu kadang-kadang marah karena ada orang yang maksiat sampai rumahnya itu. Kenapa? Mereka juga merasakan bagaimana mereka itu tidak suka dengan perkara-perkara yang perkara itu adalah membangkang perintah Allah atau menghancurkan perkara yang diharamkan oleh Allah, merusak perkara. Mereka tidak nyaman. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, katanya. Kata Al-Quran, ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati itu akan jadi tenang. Nah, sebetulnya roh kita ini juga akan jadi tenang dibuat zikir. Maka orang itu kalau dengan zikir tenang, Allah jadi tenang, la ilaha illallah jadi tenang. Kalau ada umpatan, maka hati itu, tubuh kita ini tidak tenang. Kalau ada kemaksiatan, mesti tidak tenang. Kalau ada perkara taat, jadi tenang. Roh itu sebenarnya begitu. Karena tabiatnya roh itu adalah dekat dengan Allah, duduk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tabiatnya roh itu. Tetapi nafsu itu SPD sak maunya sendiri. Nah, ketika sudah dibuat oleh dengan roh itu kan ada tempat di nafas. Ketika nafsu ini buat perkara sak maunya sendiri, lama kelamaan roh itu lupa Allah. Nah itulah. Kalau sudah roh lupa sama Allah, ya repot, sudah seperti itu. Tapi bila mana mereka mulai diingatkan kepada Allah lagi, maka mereka jadi tenang kembali. Maka ceritanya orang-orang yang mu'alaf, begitu mereka masuk Islam, apa yang dirasakan? Hatiku tenang. Nah, sebenarnya rohnya merasa tenang. Al-Fatihah.